Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, hari ini temennya ada yang nggak masuk tidak? Oh, oke, masuk semua. Ya, gimana kabarnya hari ini? Baik semua kan? Oke, baik. Hari ini kita akan belajar tema 4. Coba dibuka bukunya halaman 21. Nah, di sini kita akan belajar tema 4, subtema 2, yaitu gangguan organ peredaran darah. Oke, baik anak-anak. Ketua kelasnya, coba tolong kita berdoa terlebih dahulu sama-sama sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak jelasin dulu ya. Baik anak-anak. Ada yang sudah tahu belum apa itu organ peredaran darah? Nah, di sini Bapak jelaskan dulu. Organ peredaran darah adalah suatu organ yang berada dalam tubuh kita. Nah, di sini kita akan membahas gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Nah, organ peredaran darah itu bisa mengalami yang namanya gangguan. Dari beberapa gangguan ini, Bapak akan menjelaskan satu persatu penyebab apa dan gangguan apa yang terjadi oleh gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Yang pertama itu ada yang namanya anemia. Nah, kondisi darah yang tidak memiliki sel darah merah. Penyebabnya karena kurangnya sel darah merah. Jadi lebih banyak itu sel darah putih dibanding dengan sel darah merah gitu. Nah, yang kedua itu ada yang namanya talasemia. Kondisi ini penyakit faktor keturunan. Jadi contohnya seperti kayak misalkan ibu kamu nih mempunyai penyakit diabetes misalkan. Bapak contohnya punya penyakit diabetes. Nah, itu menurun ke kamu. Itu disebutnya dengan talasemia. Yang ketiga yaitu hemofilia. Hemofilia ini terjadi akibat pembekuan darah. Nah, apa sih yang menjadi pembekuan darah? Seperti contohnya kamu punya penyakit yang namanya kelenjar getah gening. Nah, penyakit ini tuh salah satu dari hemofilia, terjadinya pembekuan darah. Terus yang keempat ada yang namanya leukemia, akibat bertambahnya sel darah putih yang tidak terkendali. Jadi sel darah merah itu dan sel darah putih itu lebih banyak dibanding dengan sel darah merah, sehingga menyebabkan yang namanya leukemia. Seperti itu. Nah, yang kelima ada yang namanya hipertensi, akibat tekanan darah yang tinggi. Nah, makanya orang tua seperti dahulu itu banyak kan yang kena penyakit hipertensi karena sering memarahi anaknya. Nah, lain sebagainya kayak gitu. Nah, yang keenam yaitu ada yang namanya koronarisasi, akibat penyumbatan nadi. Nah, penyumbatan nadi ini Bapak juga ini ya jarang menemui, tapi ada penyakitnya. Bahkan banyak sih kalau misalkan kita mau cari atau neliti di rumah sakit seperti itu. Nah, yang ketujuh yaitu ada varises, akibat pelebaran pembuluh balik vena. Nah, penyakit varises ini biasanya kalian nih anak-anak nih kalau habis olahraga itu jangan pernah ngelekuk kakinya saat duduk, karena itu tidak baik, itu akan mengakibatkan varises. Nah, contoh varises itu urat-urat kalian nih yang di sini nih itu akan menonjol, akan keluar kayak gitu. Itu penyakit, salah satu penyakit varises. Makanya ketika kalian berolahraga atau habis melakukan olahraga, kalian lebih baik duduk atau enggak berjalan santai dulu selama 3 atau 5 menit. Setelah itu kalian baru duduk. Tapi ingat, setelah kalian duduk itu tidak boleh menekuk kaki, tapi harus diluruskan agar tidak terjadi yang namanya varises. Seperti itu. Sampai sini jelas anak-anak tentang gangguan kesehatan pada organ peredaran darah? Oke, baik, sudah cukup jelas ya anak-anak ya. Nah, nanti Bapak akan mengasih tugas kepada kalian. Coba kalian cari
apa saja yang menjadi faktor penyebab gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Tapi yang di luar dari yang Bapak jelaskan ya, seperti itu. Oke, Bapak kasih waktu selama 5 menit. Ya, baik anak-anak yang sudah selesai tugasnya boleh dikumpulkan di depan. Oke, kita lanjut pembahasan ya. Nah, sekarang sudah pada tahu kan tentang gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Nah, penyakit ini tuh sering kali kita temui pada orang-orang, bahkan bukan hanya orang tua dan remaja saja, tapi anak-anak kecil pun bisa mengalami yang namanya gangguan organ peredaran darah seperti itu. Jadi pesan Bapak buat pembelajaran kita hari ini, ketika kalian berolahraga atau melakukan aktivitas, lebih alangkah baiknya kalian harus melakukan stretching terlebih dahulu, karena penyakit itu tidak ada yang tahu ya kapan datangnya seperti itu. Jadi lebih baik kita mencegah daripada kita harus mengobati, karena nggak enak juga kan kalau misalkan kalian harus mengeluarkan uang banyak untuk berobat gitu. Oke, baik anak-anak, karena pembelajaran kita hari ini mungkin sudah cukup dan Bapak yakin kalian sudah semua paham. Insya Allah nanti bisa kalian pelajari lagi di rumah dengan membaca-baca tentang gangguan organ peredaran darah di halaman 21. Baik, hari ini kita akhiri pelajaran kita hari ini. Tolong ketua kelasnya berdoa terlebih dahulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, cukup sekian dari Bapak. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.